Selamat malam pemirsa, kembali lagi Ainus Sumsel hadir menjumpai Anda Kamis 13 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Tiara Monika, inilah Ainus Sumsel selengkapnya. Pemilik cucian mobil di Kota Prabu Mulih diduga dibunuh 2 orang pegawai sendiri saat sedang tidur di dalam kamar. Aksi pelaku kabur membawa mobil korban terekam CCTV. David, 32 tahun, pemilik cucian mobil Diamond di Jalan Lingkar RT 3 RW 3, Kelurahan Gunung Ibul Utara, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar oleh pegawainya. Korban ditemukan tewas pukul 7 pagi dalam kondisi kepala luka robek akibat pukulan benda tumpul. Diduga korban dibunuh oleh 2 orang pegawai yang tinggal bersama korban. Selain handphone, mobil korban juga turut dibawa pelaku. Setelah dilakukan olah TKP, didapati korban yang masih dalam penyelidikan. Namun dari keterangan sementara merupakan pemilik daripada car wash Diamond ini yang dalam kondisi tertidur dengan selimut, kemudian terdapat luka kena benda keras di bagian kepala di bagian belakang. Nah, ini kami telah melaksanakan olah TKP dan telah mengamankan beberapa barang bukti di lokasi, dan sekarang sedang dalam rangka penyelidikan lebih lanjut. Padahal belum kebuka, padahal kunci serap, jadi aku buka. Singgung nak kartu mobil, naik ke pojok kami. Karyawan lain tadi manggil aku di kamar. Aku buka CCTV. Singgung di CCTV itu mobil sudah dibawa sama budak dua itu yang tinggal di sana itu. Nah, pokoknya masih tak kata deh, panggil. Kita sama pegawai itu. Singgung lah terkapar lah darah-darah. Di dalam kamarnya yang di pojok itu. Di tempat kejadian perkara, polisi mengamankan barang bukti CCTV, pisau karter, dompet, serta linggis yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Usai olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih untuk dilakukan otopsi. Dari Prabu Mulih, Peri Brima, Ainus melaporkan. Korupsi izin kebun sawit di Musirawas, seorang oknum anggota DPRD Musirawas ditangkap tim intelijen Kejati Sumsel. Tak kuasa melihat ayahnya digiring petugas dengan tangan diborgol, anak tersangka menangis histeris. Inilah momen dramatis saat petugas tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumsel menggiring oknum anggota DPRD Musirawas B, tersangka korupsi izin kebun sawit di Musirawas Selasa sore kemarin. Perempuan anak tersangka tiba-tiba berusaha memeluknya sambil menangis histeris. Tersangka B, oknum anggota DPRD Musirawas periode 2024 hingga 2029, ditangkap di Hotel Alam Sutra Palembang karena mangkir dari panggilan. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi menerangkan, tersangka terlibat saat menjabat Kepala Desa Mulyo Harjo. Ia berperan sebagai ketua tim ganti rugi tanam tumbuh di lahan yang ternyata milik negara. Lahan tersebut masuk wilayah Kecamatan BTS Ulu Musirawas itu seluas 5.974,90 hektar diganti rugi tim GRTT seolah milik masyarakat. Padahal lahan tersebut adalah milik negara yang masuk pada kawasan hutan produksi dan lahan milik transmigrasi. Akibat ulah tersangka, tanah negara seluas 5.970 hektar menjadi milik PT DAM, sehingga totalnya mencapai 10,2 ribu hektar dan dikelola untuk perkebunan kelapa sawit. Direktur PT DAM telah memanipulasi beberapa dokumen SPH, surat penguasaan hak di atas lahan negara yang telah dikuasai dan digunakan untuk perkebunan sawit. Tersangka B ditahan di Rutan Kelas 1A Pak Jo Palembang. Dari Palembang, Guntur, Ainus melaporkan. Warga desa Banyu Urip, Kabupaten Gresik digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah
yang terparkir di asrama Polsek. Polisi kini selidiki identitas kerangka tersebut. Tim Bitdokes Polda Jatim telah mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi ujung pangkah. Petugas membawa 3 unit koper berisi peralatan otopsi dan uji DNA. Saat pintu mobil dibuka, aroma tidak sedap langsung tercium. Petugas kemudian mengeluarkan tulang belulang yang ditemukan di kursi depan bagian kiri. Potongan tulang serta selembar sarung yang ada di dalam mobil kemudian dikumpulkan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Ujung Pangkah, Ibtu Suwito Saputro, menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudistiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Menurut Suwito, mobil tersebut sudah 5 tahun terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, tidak pernah dipakai. Untuk mobil ini sudah lama di sini, parkir sini dan tidak pernah pindah tempat. Penemuannya ada anak buah saya, namanya Gita PAL, itu ditelepon oleh Pak Yudi. Jadi suruh ngecek kendaraannya, apa kendaraannya masih bisa dibuka. Setelah kendaraannya dibuka, ditemukan ada kerangka manusia. Pak Yudi itu sebelum di Polsek Panceng pernah di Polsek Jepang. Kurang lebih itu 2 tahun lah, 2 tahun kurang 3 bulan 2 tahun. Tapi masih kadang itu kesini. Kasus ini masih menjadi perhatian masyarakat sekitar yang penasaran dengan jasad tersebut berada dalam mobil selama bertahun-tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hanyutan, puternya, kartu pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam dan profesi. Jawa Tengah, Longgongan, iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Usai kisruh terkait minyak kita, pemerintah gencar menetapkan 2 tersangka kasus kecurangan minyak kita. Pemerintah berhasil membongkar sejumlah dugaan kecurangan produksi pabrik minyak kita di sejumlah daerah. Salah satunya di Subang, Jawa Barat. Praktik kecurangan isi kemasan minyak kita terungkap saat sidak di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai. Tidak hanya itu, pemerintah juga berhasil membongkar praktik kecurangan minyak kita. Praktik ini terungkap usai menggeledah sebuah rumah produksi minyak kita di Ciledug, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, polisi temukan bukti-bukti, yakni minyak kita serta mesin produksi. Dari penggeledahan ini, Barreskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Di Jakarta, kecurangan terungkap saat Menteri Pertanian sidak di Pasar Lenteng Agung, Sabtu 8 Maret lalu. Usai terungkap, pemerintah pun bergerak cepat. Seluruh minyak kita yang diproduksi pabrik bermasalah langsung ditarik dari pasaran. Dari awal sebenarnya kita udah tahu, kita antisipasi, langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah yang lapangan sudah kita ditarik, mulai tarik.
Tak berhenti di situ, minyak kita kedapatan dioplos dengan minyak jelantah. Praktik pengoplosan minyak goreng curah menjadi minyak goreng bersubsidi minyak kita ditemukan di Desa Cijujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski baru 1 bulan beroperasi, namun tersangka sudah menghasilkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Tersangka mengaku hasil produksinya didistribusikan di wilayah Tangerang dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Revisi Undang-Undang TNI terus dibahas. Presiden Prabowo pun meminta supaya prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain untuk pensiun dini. Rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI dibahas di gedung DPR RI Rabu kemarin. Sejumlah pasal dibahas secara mendalam, salah satunya tentang keberadaan TNI di instansi dan lembaga lain. Presiden Prabowo melalui Menteri Pertahanan pun menyarankan supaya prajurit TNI aktif yang menjabat di lembaga lain untuk pensiun dini. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun. Yang kita sebut pensiun dini. Saat ini, jajaran Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah prajurit TNI aktif. Bila revisi undang-undang ini disetujui usai arahan Presiden, maka mereka harus pensiun dini dari keanggotaannya di TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadapi timnas Australia dan Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kedatangan 3 pemain naturalisasi baru. Menpora Dito Aryo Tejo optimis kehadiran ketiga pemain naturalisasi tersebut bisa membantu timnas meraih kemenangan. Jelang hadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat amunisi baru. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Pengambilan sumpah ketiga pemain menjadi WNI dilakukan di Kedubes Italia Roma pada Senin kemarin. Ketiganya telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Kehadiran ketiga pemain memperkuat skuad Patrick Kluivert. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap timnas Indonesia bisa menang atas Australia dan Bahrain di laga yang akan berlangsung pada akhir Maret nanti. Di laga sebelumnya, skuad Garuda menahan imbang Australia dan Bahrain. Ya, pastinya dengan scouting dari potensi diaspora yang sudah dilakukan PSSI dan ini sudah dilantik menjadi WNI, 3 pemain tambahan dan skuad sudah terbentuk. Saya rasa ini adalah penambahan kekuatan. Dan semoga ini bisa memperkuat kita bertemu Australia nantinya dan juga Bahrain. Terakhir kan kita sama Australia juga imbang. Harusnya sih dengan 3 kekuatan ini semoga bisa menang. Ya, kita berikan doa dan juga support moral yang paling penting untuk para pemain kita dari masyarakat Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joel Pelupesi berkarir di Liga Eropa dan ketiganya jadi andalan di klubnya masing-masing. Diharapkan ketiganya bisa membantu timnas Indonesia menang untuk lolos ke tahap berikutnya Piala Dunia 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Times already in his
Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda lakukan. Kalau nggak Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian, tapi The Prime Show. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Pemirsa, Bupati Musi Banyuasin Haji Toha bersama Forkopimda turun langsung ke lokasi banjir di Kecamatan Sanga Desa. Selain memberi himbauan kepada warga terdampak, Bupati juga salurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin terdampak banjir luapan air sungai. Bupati Musi Banyuasin Haji Toha bersama Forkopimda menyalurkan bantuan kepada warga. Bupati Haji Toha juga berkunjung ke Desa Kaban 2 yang juga terdampak banjir luapan Sungai Musi. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir mengakibatkan rumah warga yang tidak memiliki tiang atau tidak berlantai 2 terendam banjir. Banjir seperti ini kerap terjadi setiap tahun terutama saat musim hujan. Namun pemerintah tetap hadir untuk membantu masyarakat, termasuk penyediaan sembako dan mendirikan posko terpadu. Selain meninjau lokasi banjir, Bupati Musi Banyuasin juga mengecek kondisi jalan amblas di Desa Tanjung Raja yang juga terdampak banjir hingga menggerus badan jalan nasional. Bupati Musi Banyuasin mengungkapkan saat ini terdapat desa di sejumlah kecamatan di Musi Banyuasin yang terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi. Kita harus siaga dan kita siapkan tim-tim posko di sini kan dari pihak kabupaten juga sudah menyiapkan apa-apa yang sesuatu saat masyarakat membutuhkan, dan juga pemerintah daerah sudah menyiapkan itu. Curah hujan tetap menurut saya sampai akhir April biasanya. Nah, jadi sampai April mudah-mudahan jalannya nggak seberapa, nggak seperti tahun kemarin kan. Tahun kemarin sampai di jalannya lebih kurang 50-60 cm kan. Mudah-mudahan tahun ini nggak separah dari tahun kemarin. Turut hadir Kadis Kominfo dan Informatika, Heriadi Sinulingga, Kadinsos Ardiansyah, Kepala BPBD Musi Banyuasin Pati Ridwan, dan Kadinkes Dr. Asmi, Camat Sanga Desa Henry TNI dan anggota Mapolsek Sanga Desa. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dodol Betawi jadi salah satu penganan buruan warga jelang Lebaran. Hal ini menjadi berkah bagi pembuat dodol di kawasan Bojonggede, Jawa Barat. Mampu mengolah dodol hingga 200 kg per hari dengan omset belasan juta rupiah. Dodol Betawi kian diburu warga jelang Lebaran. Banyaknya pesanan dodol menjadi berkah bagi pembuat dodol. Adalah Alia,
bersama para pekerjanya mengolah dodol Betawi secara tradisional di Kampung Muara Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama 30 tahun, Alia membuat dodol dengan bahan-bahan pilihan, mulai dari tepung beras ketan, santan, serta gula merah tanpa bahan pengawet. Jatuh bangun dialami Alia dalam menggeluti usaha pembuatan dodol, warisan ayahnya. Sempat terkendala modal, namun berkat kredit usaha rakyat salah satu bank, kini usaha dodol Alia memiliki varian rasa, beromset belasan juta rupiah per bulan. Berupa uang, dari 10 juta sampai 15 ke 30, kalau bayarnya lancar sampai 100 juta kasih. Oh, sangat membantu sekali buat saya karena saya nggak punya modal. Berkat adanya BRI Kur-BRI itu manfaat buat saya. Perannya adalah untuk memberikan permodalan yang diperlukan oleh teman-teman UMKM di klaster usaha tersebut. Jelang Lebaran, pesanan dodol meningkat hingga 200 kg, dipasarkan ke wilayah Depok dan Jakarta. Nah, bagi yang ingin dodol sebagai hampers Lebaran, harganya bervariasi mulai Rp55.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Steviania Sirait, Dede Rudi melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Tiara Monika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.